Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Revival Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Revival Kids. Berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Kak Doli ajak semuanya bangkit berdiri dengan penuh sukacita, dengan segenap kekuatan kita memuji Tuhan, Allahku besar, kuat dan perkasa. Mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semua lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Allah kami yang besar, yang kuat dan perkasa, kami bersyukur, kami berterima kasih karena hari ini kami bisa kembali belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati jam sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai selesainya. Tuhan Yesus juga berkenan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami, sehingga semua puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Semua rangkaian ibadah sekolah minggu kami boleh menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik masih semangat? Ya, saatnya kita memuji Tuhan bersama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Tetap berdiri ya semua, mengikuti gerakan guru-guru sekolah minggu. Kasih Yesus, kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah.
Adik-adik, kita sekali lagi memuji Tuhan dengan judul lagu Berani Tampil Beda. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Sekali lagi, saat iblis menggodaku. Semangat ya adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu, semangat ya. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa. Ingat adik-adik, kalau kita dengan sungguh-sungguh terus berdoa kepada Tuhan, Tuhan juga tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia mendengar doa kita dan akan menjawab doa kita dengan jawaban-jawaban yang terbaik. Oleh karena itu, Kak Alfa ajak adik-adik semua untuk sama-sama dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau berdoa. Tapi terlebih dahulu kita naikkan satu pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami
Tuhan. Kami anak-anak-Mu sungguh-sungguh memerlukan Engkau dalam setiap hidup kami. Dalam banyak hal yang tidak kami mengerti, kami sungguh-sungguh memerlukan Engkau Tuhan. Karena itu Tuhan, saat ini kami menaikkan doa kepada Engkau, karena yakin bahwa Engkau akan menolong kami di waktu yang tepat. Tuhan, kami berdoa di saat ini Tuhan, pandemi belum berlalu. Tuhan, ada banyak hal yang kami alami yang sungguh tidak mengenakan. Tapi Tuhan, kami datang kepada Engkau, sungguh-sungguh menaruh harapan kami kepada Engkau, karena Engkaulah yang sanggup menolong kami dalam segala situasi. Tuhan, tolonglah bangsa kami, tolonglah pemerintah kami dalam menjalankan setiap program yang baik untuk kami Tuhan. Baik itu dalam menjalankan vaksinasi atau apapun itu Tuhan, Engkau menolong mereka agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Dan biarlah semua itu boleh menolong kami semua rakyat pada akhirnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga memohon kepada Engkau untuk menolong kami dalam menjalani kehidupan kami dalam pandemi ini Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami, baik kami sebagai anak-anak-Mu yang harus bersekolah secara online Tuhan. Tuhan tolong agar mereka juga boleh mengerti setiap materi, setiap mata pelajaran yang mereka dapat, sehingga mereka juga boleh memulai hasil dengan baik. Tuhan, kami juga datang kepada Engkau, berdoa untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sampai dengan saat ini masih melayani. Tuhan Yesus memberikan mereka semangat, sehingga apapun pelayanan yang mereka lakukan, sungguh-sungguh memberkati banyak orang di saat-saat seperti ini Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk semua dokter, perawat yang masih terus bekerja. Tuhan, Engkau berikan mereka ketulusan dalam bekerja, sehingga apapun yang mereka kerjakan, sungguh-sungguh menolong kami semua masyarakat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mohon kiranya Engkau ada di setiap langkah kami. Dalam perjalanan kami yang kami tidak mengerti, Tuhan terus sertai kami Tuhan. Agar kami tetap ada berada di jalan-Mu Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami naikkan pada Engkau, biarlah Engkau sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Baik adik-adik, sudah siap mendengar firman Tuhan? Kalau sudah siap, Kak Alfa ajak adik-adik satu kali lagi untuk menaikkan pujian, yaitu pujian firman-Mu ya dan amin. Kita sama-sama persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan ya. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta. Cinta padamu, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikan-Mu, Engkaulah jaminan hidupku. Kita mulai pujian dari awal ya adik-adik. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku,
berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. 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 Salam adik-adik, jumpa lagi dengan Kayla di sini. Ya, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Kayla akan memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada minggu ini kami boleh berjumpa bersama-sama di dalam sekolah minggu online. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari Tuhan pimpin Kakak Ella yang akan membawakan cerita firman Tuhan bersama dengan adik-adik di rumah. Mari Tuhan menolong, memberkati sehingga lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan boleh memberkati kami semua Bapa, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kakak Ella tidak sendiri loh. Kakak Ella bersama teman Kakak Ella. Ya, ada yang masih ingat? Ini namanya siapa? Alvin. Ya, benar sekali. Hari ini Kakak Ella akan membawakan cerita firman Tuhan bersama dengan Kak Alvin. Hai Kak Alvin, say hello dengan teman-teman di rumah. Halo teman-teman semuanya. Ya, adik, hari ini kita akan melanjutkan seri cerita firman Tuhan ya, Kak Alvin dan adik-adik tentang perumpamaan. Ya, pasti adik-adik sudah banyak mendengarkan cerita perumpamaan yang telah dibawakan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu sebelumnya, Kak Alvin. Ya, kalau adik-adik, Kakak Ella akan memberikan suatu suara. Kakak Alvin kalau mau menebak, boleh ya, silakan ya. Nah, kita dengar bersama-sama ya. Suara apakah ini? Ya, ada yang bisa menebak itu suara apa? Kak Alvin bisa menebak tidak? Tidak bisa. Oh, tidak bisa ya? Kak Alvin juga tidak bisa. Sekali lagi ya, kita mendengar. Wah, ada yang bisa menebak? Hah? Kambing? Apa? Kuda? Domba? Domba ya Kak Alvin? Ya, coba kita lihat gambar ini lagi. Biar apakah yang adik-adik tebak itu dan Kak Alvin tebak tadi benar atau tidak? Ya, gambar apa itu? Domba. Ya, benar sekali. Ya, jadi tadi itu adalah suara domba ya Kak Alvin dan adik-adik, dan gambar yang tadi adalah domba. Nah, hari ini Kakak Ella punya cerita yang ada hubungannya dengan domba. Nah, adik-adik dan Kak Alvin, beginilah ceritanya. Adik-adik dan Kak Alvin, pada suatu kali ada seorang gembala, dia mempunyai 100 ekor domba loh. Wah, banyak sekali Kak Ella. Pasti orang ini kaya karena punya domba yang banyak. Benar Kak Alvin dan adik-adik. Siapa yang mau punya domba yang banyak seperti gembala ini? Ayo angkat tangan. Dong Kak Ella.
Nah, Kak Alvin dan adik-adik, karena gembala ini dia mempunyai banyak sekali domba-dombanya dan dia sangat mengasihi domba-dombanya. Jadi biasanya gembala ini membawa domba-dombanya ini ke padang atau pegunungan yang banyak rumput yang hijau. Kenapa dia membawa ke sana? Karena makanan kesukaan dari domba-dombanya ini adalah rumput-rumput yang hijau loh Kak Alvin dan adik-adik. Oh begitu ya Kak Ella. Iya Kak Alvin dan adik-adik, pada suatu kali ketika domba-dombanya ini sedang asik makan rumput yang hijau ini Kak Alvin dan adik-adik. Nah, karena sudah keasikan makan dan waktunya sudah sore, gembalanya ini mau membawa kembali domba-dombanya ini untuk masuk kembali ke kandang. Nah, kebiasaan dari gembala ini ya adik-adik, dia itu suka menghitung jumlah dari domba-dombanya, apakah genap atau kurang. Nah, pada satu kali gembalanya ini menghitung domba-dombanya, ternyata dombanya berkurang satu, adik-adik dan Kak Alvin. Bilang satu Kak Ella. Iya benar Kak Alvin, ternyata gembala ini kehilangan dombanya dan sisa 99 domba saja Kak Alvin di pegunungan. Wah, pasti gembala sangat sedih sekali dong Kak Ella. Sangat sedih dong Kak Alvin dan adik-adik, karena domba-dombanya ini yang biasa bersama-sama ternyata hilang satu. Dan gembala itu kan tadi Kakak Ella sudah bilang, dia sangat mengasihi semua domba-dombanya. Lalu apa yang dilakukan oleh gembala itu Kak Ella? Nah adik-adik, dia pergi meninggalkan 99 domba ini dan pergi mencari yang satu ekor domba ini adik-adik. Nah ketika di dalam perjalanan dia melihat ternyata suatu dombanya itu tersesat Kak Alvin di dalam semak-semak berduri Kak Alvin. Akhirnya gembala ini karena dia sangat sayang dombanya ini, dia pergi untuk menolong satu domba ini. Dengan cara apa? Memotong semak-semak duri itu dan membersihkan dari domba ini Kak Alvin. Kak Ella, pasti gembala itu sangat bahagia dong kayak sudah menemukan kembali domba yang hilang itu. Benar Kak Alvin. Gembala ini sangat senang karena akhirnya dia dapat menemukan satu ekor domba ini yang tersesat dan hilang. Nah adik-adik dan Kak Alvin, ini adalah salah satu perumpamaan yang ada di dalam Alkitab. Perumpamaan ini diajarkan sendiri loh oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Perumpamaan ini berjudul tentang domba yang hilang. Nah adik-adik, seorang gembala ini Kak Alvin di sini menggambarkan tentang Tuhan Yesus sendiri. Nah kalau domba itu menggambarkan tentang orang-orang yang percaya adik-adik. Dan satu domba ini ibarat seorang anak Tuhan yang telah berbuat dosa dan tidak taat kepada Tuhan Yesus loh Alvin dan adik-adik. Nah dari cerita ini Kak Alvin dan adik-adik yang bisa kita belajar adalah Tuhan Yesus ini sangat mengasihi anak-anaknya. Sama seperti tadi Kak Alvin dan adik-adik, di mana ketika domba-dombanya yang baik ini ada 100 ini, dia selalu membawa pergi ke padang atau ke gunung untuk memberi makan. Demikian juga Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dengan cara memberikan kita firman Tuhan, memelihara hidup kita, memberikan kita kesehatan, menjaga kita sampai dengan sekarang Kak Alvin dan adik-adik. Nah Tuhan Yesus ini juga mengasihi
99 ekor domba yang sudah benar itu. Sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kita, adik-adik yang selalu taat mendengarkan firman Tuhan. Tapi jika dari kita ada yang tidak taat, bukan berarti Tuhan membiarkan begitu saja adik-adik. Sama seperti tadi cerita perumpamaan Kak Alvin, di mana kita melihat bahwa gembala ini pergi mencari yang satu yang hilang itu. Demikian juga Tuhan Yesus yang berinisiatif untuk mencari adik-adik ketika melakukan dosa, ketika tidak taat, ketika tidak mengikuti sekolah minggu, ketika tidak membaca firman Tuhan, ketika tidak rajin berdoa dan suka melawan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak taat, Tuhan Yesus selalu datang dan mencari kita adik-adik. Dengan cara apa adik-adik? Seperti saat ini Kak Ella memberitakan firman Tuhan. Ini adalah salah satu bentuk kasih Tuhan terhadap adik-adik dan Kak Alvin sama Kak Ella juga, supaya Tuhan mengingatkan kita melalui firman Tuhan Kak Alvin. Firman Tuhan sampai di sini ya adik-adik. Nanti minggu-minggu yang akan datang adik-adik akan mendengar tentang perumpamaan yang masih banyak lagi. Mari kita berdoa untuk mengucap syukur firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari seorang gembala yang begitu mengasihi domba-dombanya. Ketika domba-dombanya salah satu dari mereka tersesat, dia akan pergi mencari dan menemukan yang tersesat itu. Sebagaimana juga Tuhan Yesus mengasihi kami. Ketika kami tidak taat, maka Tuhan Yesus akan mencari kami dan akan mengajarkan kami untuk kembali taat kepada Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, bersama kalian kita akan menghafal ayat firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat ayat firman Tuhan kita minggu lalu? Ayo kita menghafal bersama-sama ya. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Wah, adik-adik semua luar biasa sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu. Nah, sekarang kalian akan memberikan ayat firman Tuhan yang akan dihafalkan untuk minggu ini. Terambil dari Lukas pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 yang berbunyi, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Selamat menghafal adik-adik. Shalom. Baik adik-adik, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan. Adik-adik tetap setia, terus mengikuti sekolah minggu kita ya. Nah adik-adik, hari ini kita akan berdoa untuk Kak Alfa yang hari ini terakhir bersama-sama dengan kita. Karena Kak Alfa akan melayani di tempat lain, di Bioba. Sedih ya? Iya. Kak Alfa. I miss you Kak Alfa. Iya. Pasti nanti suatu saat nanti kita akan bertemu lagi dengan Kak Alfa. Kita terus dukung Kak Alfa dalam pelayanannya di sana. Kak Alfa pasti terus melayani dengan setia ya Kak Alfa. Iya Kak Tina, pasti dong. Di tempatnya Kak Alfa itu belum ada listrik loh adik-adik. Wah. Sedih. Nanti susah komunikasi dengan Kak Alfa ya kakak-kakak. Kak Alfa jangan sedih. Iya. Ya benar. Tuhan yang menerangi Kak Alfa di sana. Ya benar sekali. Kita akan terus berdoa buat Kak Alfa, sekalipun kita akan jauh dari Kak Alfa, tapi hati kita, doa kita pasti terus bersatu di dalam Tuhan. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita, tapi sebelumnya mari kita nyanyi satu pujian lagi. Yesus sayang semua. Sayang Kak Alfa. Sayang Kak Alfa.
kasih Tuhan Yesus buat kasih sayang-Mu yang luar biasa buat kami hari ini, sehingga kami dapat memuji, memuliakan Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik buat kami semua. Kiranya Tuhan menyertai kami sepanjang 1 minggu ini dalam setiap aktivitas kami, belajar, maupun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat teman kami, Kak Alfa, yang hari ini boleh Tuhan izinkan untuk bersama-sama dengan kami, tapi waktu yang akan datang Kak Alfa tidak ada lagi karena harus berpisah dan melayani di tempat yang lain. Kiranya Tuhan tetap menyertai, menolong, menjaga Kak Alfa dalam pelayanannya di sana. Tuhan terus menghibur dan menguatkannya di sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hati kami terus bersama-sama sekalipun kami jauh. Terpujilah Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.